14 tim Liga Inggris diskusi sanksi untuk The Big Six. Di Liga Premier Inggris ada 6 klub yang pada awalnya berminat untuk masuk ke ESL. Artinya separuh pendiri dari ESL berasal dari Liga Inggris. Meski akhirnya batal, ke-6 klub top tersebut telah berniat mengkhianati Liga Inggris. Artinya mereka sudah membuat pelanggaran yang sangat berat. Menurut Sky Sports, saat ini ada 14 klub lainnya yang mendiskusikan perihal sanksi untuk The Big Six yang terlibat ESL. Ada dua pendapat yang berlawanan, ada yang ingin memberikan sanksi dan ada yang tidak. Mereka yang setuju dengan sanksi merasa 6 klub tersebut telah melakukan pelanggaran yang sangat serius. Mereka perlu dihukum untuk memberikan contoh. Dalam peraturan Liga Inggris L9 menjelaskan bahwa anggota Liga membutuhkan persetujuan Dewan Pengurus untuk memasuki kompetisi yang baru. Artinya peraturan itu telah jelas-jelas dilanggar oleh 6 klub yang terlibat ESL. Dan ada kubu lainnya yang menolak sanksi karena cemas sanksi bakal salah sasaran. Hukuman untuk klub semacam pengurangan poin atau denda bisa jadi salah sasaran. Pasalnya, para pemain, manajer, dan khususnya para fans tidak ikut-ikutan dalam pengambilan keputusan masuk ke ESL. Mereka adalah korban dan akan semakin mengenaskan jika dihukum demikian. Sampai saat ini belum ada keputusan soal sanksi atau tidak. Sky Sports melaporkan bahwa 14 klub tersebut akan melakukan diskusi kembali. Bos Real Madrid masih ngotot ingin gelar Liga Super Eropa. Pengunduran diri klub-klub raksasa dari gelaran Liga Super Eropa tak membuat Presiden Real Madrid yakni Florentino Perez berkecil hati. Ia mengaku masih memiliki ambisi besar untuk menggelar ESL suatu hari nanti. Real Madrid menjadi salah satu tim yang belum mengundurkan diri dari partisipasinya di ESL. Selain Los Blancos, Perez juga mengklaim bahwa Juventus dan Barcelona masih terus mencari solusi agar ESL bisa digelar kembali. Lebih lanjut, Perez juga mengatakan bahwa klub-klub raksasa Eropa harus berpartisipasi di ESL agar memiliki peluang mendaratkan pemain-pemain bintang. Oleh karena itu, ia tetap ngotot ingin menggelar ESL dalam waktu yang dekat ini. Ronald Koeman berpendapat bahwa UEFA hanya memikirkan soal uang saja. Barcelona merupakan satu dari 12 klub pendiri dari Liga Super Eropa. Hampir semua klub itu sudah menyatakan mundur dari kompetisi itu, tetapi Barcelona belum. Sedangkan UEFA membuat format baru Liga Champions untuk musim 2024-2025 dan menambah jumlah tim dari yang sebelumnya 32 menjadi 36. Ronald Koeman menyatakan sangat tidak setuju dengan hal tersebut. Ronald Koeman melanjutkan bahwa UEFA berbicara banyak, tetapi tak melakukan atau mendengarkan orang-orang dari pesepak bola, manajer atau pemain tentang jumlah pertandingan. Dan yang terpenting bagi UEFA adalah mereka mendapatkan uang. Ronald Koeman mengakui bahwa memang benar sekarang mereka harus memikirkan masa depan dari sepak bola, tetapi mereka juga harus memikirkan kesehatan dari para pemain sepak bola. AC Milan kalah dari Sassuolo, Stefano Pioli merasa senang. AC Milan dipaksa takluk 1-2 dari Sassuolo pada pekan ke-32 Liga Italia di San Siro. Meski kalah, ternyata masih ada hal yang membuat pelatih Milan yakni Stefano Pioli merasa senang. Pioli membantah kekalahan timnya dikarenakan faktor kelelahan. Ada pengaruh ketidakberuntungan dan lemahnya kualitas permainan di balik hasil minor di kandang sendiri tersebut. Stefano Pioli berpendapat bahwa Milan tidak beruntung saat kebobolan gol yang pertama, tetapi Pioli senang dengan cara anak asuhannya memanfaatkan ruang. Stefano Pioli berharap kekalahan dari Sassuolo ini bisa menjadi pelajaran yang berharga untuk menghadapi laga-laga berikutnya. Apalagi AC Milan masih harus menghadapi sejumlah pertandingan yang sangat penting. Dengan hasil ini, AC Milan berada di peringkat kedua klasemen sementara dan tertinggal 10 poin dari pemuncak klasemen sementara yakni Inter Milan. Rossoneri pun cuma unggul 1 angka dari Juventus yang menguntit di urutan ketiga klasemen sementara. Lagi, Cristiano Ronaldo bikin pagar betis yang sangat buruk. Juventus menjamu Parma di pekan ke-32 Serie A Italia pada Kamis dini hari. Pada duel yang terjadi di Allianz Stadium tersebut, Juventus meraih kemenangan dengan skor 3-1. Parma lebih dulu unggul dari Juventus. Pemain Parma yakni Gaston Brugman mencetak gol di menit ke-25. Pemain berusia 28 tahun itu membobol gawang Gianluigi Buffon lewat eksekusi tendangan bebas yang sangat bagus. Namun terlepas dari apiknya eksekusi tendangan bebas dari Brugman, aksi Ronaldo justru menarik untuk diperhatikan. Ronaldo membentuk pagar betis dengan cara yang sangat buruk.
Cristiano Ronaldo tidak ikut melompat ketika Brugman melepaskan tendangan. Padahal Weston McKennie, Rodrigo Bentancur, dan Arthur melompat secara bersamaan. Tapi Ronaldo hanya mengangkat kaki kanannya saja. Lebih detail lagi, Ronaldo bahkan tidak melihat ke arah bola. Pemain timnas Portugal itu justru menutup wajahnya dengan tangan. Ronaldo telah 2 kali melakukan hal buruk saat melakukan pagar betis. Kedepannya Andrea Pirlo mengakui akan melakukan evaluasi pada tugas Ronaldo tersebut. Ryan Mason lega perjudiannya berbuah kemenangan perdana. Pelatih interim Tottenham Hotspur yakni Ryan Mason merasa senang keputusannya menurunkan Gareth Bale melawan Southampton berbuah kemenangan. Mason mengakui sudah berencana untuk menjadikan Bale sebagai ujung tombak di laga melawan Southampton tersebut. Gareth Bale menjadi salah satu pahlawan Tottenham pada laga ini. Pemain asal Wales itu berhasil mencetakkan 1 gol dan membawa The Lilywhits mengalahkan Southampton dengan skor 2-1. Diketahui Spurs telah kehilangan Harry Kane dan membutuhkan seseorang untuk bisa menciptakan sesuatu di sepertiga pertahanan lawan. Hal itu membuat Ryan Mason menurunkan Gareth Bale pada pertandingan ini. Tak cuma memuji Gareth Bale, Mason juga menyanjung Hugo Lloris yang berhasil melakukan sejumlah penyelamatan gemilang di babak yang pertama. Di mata Mason, 2 penyelamatan Hugo Lloris menjadi salah satu faktor kunci kemenangan dari Tottenham Hotspur. Barcelona bidik 1 pemain dari Real Sociedad. Raksasa Liga Spanyol yakni Barcelona memiliki nama-nama seperti Martin Braithwaite dan juga Antoine Griezmann sebagai penyerang sentral. Akan tetapi keduanya sejauh ini belum tampil memuaskan di lini depan setelah minim mencetakkan gol. Kombinasi Martin Braithwaite dan juga Antoine Griezmann belum bisa mencapai angka 20 gol. Catatan itulah yang membuat raksasa Liga Spanyol ingin mendatangkan 1 pemain anyar di lini depannya. Pemain yang dimaksud adalah John Caricaburu. Namanya memang asing di telinga para pencinta sepak bola lantaran sang striker hanya bermain untuk Real Sociedad B. Kendati demikian, Barcelona menilai penyerang berusia 18 tahun itu dianggap ideal untuk jangka panjang klub sepak bola asal Catalan tersebut dalam urusan mencetakkan gol. Seperti yang diberitakan oleh Mundo Deportivo, kubu Blaugrana kini mengirim John Adoni untuk memantau perkembangan dari John Caricaburu di Real Sociedad. Perlu diketahui, masa kerja John Caricaburu bersama Real Sociedad akan segera berakhir pada Juni 2021 mendatang. Real Madrid relakan Sergio Ramos pergi ke Juventus. Masa bakti Sergio Ramos di Santiago Bernabeu akan berakhir pada beberapa bulan mendatang. Real Madrid yang sedang mengalami masalah finansial belum menunjukkan bakal menyodori kontrak yang baru kepada Pilar Los Blancos tersebut. Kedua belah pihak memang sempat berkomunikasi soal kelanjutan kontrak, namun hingga kini masih berjalan dengan alot. Presiden Real Madrid yakni Florentino Perez mengindikasikan bahwa pihaknya mulai menyerah dalam mempertahankan Sergio Ramos. Penggagas Liga Super Eropa itu mengaku sangat menyukai Sergio Ramos, namun kondisi finansial dari klub yang carut marut membuat Real Madrid punya kemungkinan melepas pemain berusia 35 tahun tersebut. Masa depan Sergio Ramos yang masih abu-abu menjadi titik terang bagi klub peminat Sergio Ramos seperti Juventus. Sejak bursa transfer musim dingin 2021 yang lalu, Bianconeri santer dirumorkan meminati jasa dari Sergio Ramos. Bianconeri ingin membangun kekuatan, mengingat saat ini klub sedang mengalami inkonsistensi. Dan kini diberitakan bahwa Sergio Ramos akan segera menyusul Cristiano Ronaldo yang pindah ke Juventus terlebih dahulu pada tahun 2018 yang lalu. Chelsea tertarik datangkan the new Paul Pogba. Chelsea sedang memantau gelandang asal Saint Etienne yakni Lucas Gonadowat yang dengan tujuan untuk merekrutnya di musim panas nanti. Gonadowat yang masih berusia 17 tahun itu telah bersama Saint Etienne sejak tahun 2018 yang lalu setelah lulus dari Akademi US Torcy, tempat di mana Paul Pogba juga menghabiskan tahun-tahun masa kecilnya sebelum pindah ke Inggris. Setelah bergabung dengan Saint Etienne 3 tahun yang lalu, sang gelandang mendapatkan jam terbang di level utama pada September tahun yang lalu. Sejak saat itu, Gonadowat telah berubah menjadi pemain kunci bagi tim asuhan Claude Puel tersebut, sambil juga membuktikan bahwa dirinya sebagai salah satu gelandang muda terbaik di Prancis.
Sejauh ini gelandang tengah tersebut telah tampil dalam total 25 pertandingan di Liga 1 Prancis dan kini disamakan dengan Paul Pogba. Penampilan apik Cornadowat bersama Saint Etienne secara alami menarik perhatian dari beberapa klub besar Eropa. Dengan Chelsea diberitakan klub yang paling tertarik pada gelandang tersebut menjelang bursa transfer musim panas ini. Liverpool diberi lampu hijau untuk datangkan bek asal Marseille. Marseille siap mendengarkan tawaran untuk bek muda mereka yakni Diaz Caleta-Car jika Liverpool memutuskan untuk menghidupkan kembali minat mereka kepada sang bek di musim panas nanti. Menurut laporan dari media Prancis, Jurgen Klopp berniat memperkuat opsi pertahanan mereka pada jendela bursa transfer yang lalu dengan Caleta-Car muncul sebagai target utama transfer Liverpool di tengah krisis cedera bek tengahnya seperti Virgil van Dijk dan juga Joe Gomez. Juara Liga Inggris tersebut bahkan telah mengatur penerbangan untuk pemain berusia 24 tahun tersebut untuk berusaha menyelesaikan kesepakatannya. Namun tiba-tiba Marseille membatalkan proses transfer tersebut. Liverpool kemudian mengontrak Ben Davies dan juga Ozan Kabak sebagai penggantinya. Tetapi kini kabar terbaru dari RMC Sport mengklaim bahwa Marseille telah mengubah pendirian mereka tentang Caleta-Car dan akan bersedia menguangkan pemain internasional Kroasia tersebut jika The Reds menghidupkan kembali minat mereka selama beberapa minggu atau beberapa bulan mendatang. Caleta-Car pun menyatakan dia tersanjung diminati klub sekelas Liverpool dan mengakui jika kepindahannya itu terjadi maka akan menjadi langkah besar dalam karirnya. Jangan lupa bagi kalian yang ingin tahu informasi bola lainnya, bisa kunjungi channel partner kami yakni G-Sport. Jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.